Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita lanjutkan pembahasan maksud dan pesan moral dari ayat Al-Quran surat Taha ayat 128 sampai 135. Apa yang terjadi pada kaum kafir terdahulu menjadi petunjuk bagi mereka yang musyrik. Banyak umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah. Sungguh mengherankan bila mereka orang musyrik tidak mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Padahal mereka telah berjalan di lokasi tersebut dan melihat bekas-bekas tempat tinggal umat-umat yang dibinasakan itu. Sesungguhnya yang demikian itu bukti yang dapat disaksikan. Terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal dan mau memperhatikan kejadian di masa lalu. Apa yang terjadi pada manusia merupakan akibat perbuatan mereka sendiri. Dan sekiranya tidak ada suatu ketetapan dari Allah yang telah diputuskan pada masa terdahulu, yaitu sebelum zaman Rasulullah, atau tidak ada ajal dan batas akhir yang telah ditentukan oleh Allah, pasti azab yang serupa juga menimpa mereka yang kafir itu. Allah berfirman, "Wahai Nabi Muhammad, bila orang kafir terus menentang dakwahmu, maka bersabarlah. Untuk meneguhkan pendirianmu, berdoalah kepada Allah dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Lakukan itu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Dan bertasbih pula pada waktu di malam hari dengan solat malam dan pada waktu siang hari. Yang demikian itu supaya kamu merasa senang dan hatimu tentram." Banyak orang kafir yang mendapat rezeki dan kenikmatan dunia berlimpah. Allah mengingatkan kaum mukmin agar mereka jangan terpesona terhadap apa yang diperoleh orang kafir dan menunjukkan kedua matanya dengan antusias dan penuh harap kepada apa yang diperoleh orang kafir. Sesungguhnya semua itu tidak lain sebagai bunga kehidupan dunia bagi orang kafir untuk diuji dengannya. Dan ketahuilah bahwa karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal dari segalanya. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk taat kepadanya dan menyuruh keluarga mendirikan solat dan bersabar dalam mengerjakannya. Allah berfirman, "Wahai Nabi Muhammad, kami tidak akan meminta rezeki kepadamu, melainkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Orang yang taat akan mendapat pahala. Dan akibat yang baik itu adalah balasan yang paling layak bagi orang yang bertakwa." Ayat ini menjelaskan tentang perilaku orang-orang musyrik. Mereka berkata, "Kenapa Muhammad tidak membawa bukti tentang kebenaran risalahnya dan bukti kerasulannya?" Allah berfirman, "Apakah tidak cukup Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya yang ummi, yang tidak tahu tulis baca? Tetapi Rasulullah dapat menjelaskan tentang kisah umat terdahulu. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah mempelajari kitab terdahulu." Demikianlah sikap orang kafir kalau mereka dibinasakan sebelum diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Tentulah mereka di akhirat berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa di dunia dulu
tidak engkau utus seorang rasul kepada kami untuk mengingatkan kami sehingga kami mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina akibat siksa ini dan rendah karena kedurhakaan kami. Wahai Nabi Muhammad, tanda keengganan orang kafir mengikuti petunjuk Allah telah jelas. Katakan kepada mereka, yaitu umat beriman di satu pihak dan kaum kafir di pihak lain. Nantikanlah keputusan yang akan datang kepadamu. Engkau akan mengetahui siapa di antara kita yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah terhindar dari kesesatan dengan mendapat petunjuk dari Allah yang Maha Benar. Pelajaran yang dapat diambil dari surat Taha ayat 128 sampai 135. Yang pertama, kisah umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah karena engkar kepadanya. Pelajaran bagi kita semuanya bahwa orang yang durhaka kepada Allah, maka Allah akan memberikan azab. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih kepadanya sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam, pada siang hari dan pada malam hari. Jika perlu diiringi dengan solat malam, maka kita akan mendapatkan ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, orang-orang yang mukmin jangan merasa iri terhadap rezeki yang berlimpah diberikan Allah kepada manusia lainnya, karena harta yang berlimpah adalah anugerah duniawi yang sifatnya sementara, dan karunia yang diberikan Allah kepada orang yang beriman adalah lebih utama. Demikianlah maksud dan pesan moral dari ayat Al-Quran surat Taha ayat 128 sampai 135. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.